Qian Wudi mendengus dan berkata dengan wajah dingin, "Sangat mudah untuk berbicara dengan orang pintar. Aku datang ke dataran iblis kali ini untuk mencari bahtera Nuh yang misterius dan untuk menemukanmu. Karena Anda sudah menebak apa yang saya inginkan, Anda tidak perlu mengatakannya dengan lantang untuk mencegah orang lain memata-matai Anda. Katakan saja padaku apakah kamu ingin berdagang atau tidak." Zhang Hanze juga terkejut. Dia tidak tahu apa yang diinginkan Qian Wudi. Dengan kekuatan kamar dagang uang, mereka tidak akan memohon pada pemuda ini. Dia berkata dengan tegas, "Tuan muda, jika pemuda ini mendapatkan apa yang Anda inginkan, saya akan turun dan mengambilnya." Li Yunxiao memandang Zhang Hanze dengan dingin dan berkata, "Berikan saja padaku. Apakah kamu pikir kamu adalah orang yang hebat? Percaya atau tidak, aku akan melemparkannya ke Tang Jie sekarang. Saya pikir dia akan sangat senang jika dia bisa mendapatkannya." "Tidak." Ekspresi Qian Wudi berubah dan dia berteriak, "Cepat jawab aku." Tang Jie juga menggerutkan kening. Bukan hanya dia, semua orang juga merasa aneh. Apa yang diinginkan Qian Wudi? Mungkinkah itu senjata Xuan yang kuat? Semua orang menggelengkan kepala. Artefak Xuan yang ditunjukkan Li Yunxiao terlalu berharga untuk ditukar dengan satu ramuan Tianhun. Li Yunxiao tahu bahwa yang diinginkan Qian Wudi adalah buah kehendak bela diri 7 konstelasi yang dia dapatkan dari Gunung Meru. Sekarang Qian Wudi telah melangkah ke ranah martial sovereign. Jika dia memakan buah dao dan memahami aturan niat bela diri dari 7 konstelasi, maka selama dia mengumpulkan energi asal yang cukup, dia akan segera bisa bergegas ke puncak ranah martial sovereign dan mengintip ke dalam ranah 8 desolate. Terlebih lagi, dengan sumber daya dari kamar dagang uang, sangat mungkin baginya untuk menerobos dalam waktu singkat. Terutama pada malam sebelum 2 sesi persatuan pedagang, buah kehendak bela diri 7 konstelasi menjadi sangat penting. 3 herbal Tianhun dan 1 miliar batu primordial kelas menengah. Jika Li Yunxiao tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras kekayaan, dia bukanlah Li Yunxiao. Bam! Semua orang yang hadir tersentak dan menatapnya dengan ngeri. Apa yang dia inginkan? Beraninya dia menawar seperti ini. Hati Tang Jie gatal ingin tahu apa itu. Orang-orang di pavilion Tianyi bermandikan keringat dingin. Mereka takut geng uang akan marah dan meninggalkan mereka. Itu akan menjadi akhir dari mereka. Jadi sebelum Qian Wudi dapat berbicara, King Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Li Yunxiao, jangan melangkah terlalu jauh." Kebaikan dan kebenaran tuan muda tak terkalahkan, tidak ada bandingannya. Itu sebabnya dia turun tangan untuk menyelamatkan semua orang. "Benda apa yang kamu punya itu? Mengapa Anda tidak menawarkannya kepada tuan muda invincible dengan kedua tangan? Beraninya kamu menawar harga dengan harga yang tidak masuk akal." Li Yunxiao menggerutkan alisnya dan berkata, "Juga tutup mulut wanita usil ini." Qian Wudi melambaikan tangannya dan mata Zhang Hanze bersinar dingin. Dia menunjuk ke arah King Luo. King Luo kaget dan cepat mundur. Namun, cahaya dingin dari jari itu tiba dalam sekejap mata dan secara akurat menembus tenggorokannya. Itu tidak menembus, tapi hanya meninggalkan bekas aneh di tenggorokannya. Dia terbatuk dan menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Qian Wudi berkata dengan santai, "Saya sudah membayar sebagian. Masih banyak yang tersisa. Biasanya, benda milikmu itu bahkan tidak sebanding dengan sebatang rumput Sky Soul. Selain itu, menurut Anda apa itu rumput Sky Soul? Kubis, daun bawang, dan bawang putih. 3 batang. Mungkin tidak ada lebih dari 10 di seluruh alam surga seni bela diri. Sedangkan untuk batu yuan, saya bisa memberi Anda 100 juta batu yuan kelas menengah." Li Yunxiao mendengus dan berkata dengan nada meremehkan, "Itu dulu dan sekarang-sekarang. Tentu saja, benda itu tidak akan sebanding dengan rumput jiwa langit. Tapi sekarang, saya yakin jika kami melelangnya di kota Song Yueyang, setidaknya tawaran saya akan berlipat ganda." Tang Jie tidak tahan lagi. Meskipun dia tidak tahu apa itu,
Dia yakin itu adalah sesuatu yang bisa membalikkan keadaan dalam persaingan antara dua serikat pedagang. Jika tidak, Qian Wudi tidak akan menelan harga dirinya. Dia tiba-tiba berteriak, "Li Yunxiao, aku akan membayarmu sesuai harga yang kamu minta. Berikan benda itu padaku." Ekspresi Qian Wudi berubah drastis. Di belakangnya, Zhang Hanze juga mengeluarkan aura pembunuh. Suasana di sekitar koin emas tiba-tiba menjadi sengit. Hehe, ini semakin menarik. Li Yunxiao tidak bisa menahan tawa. Setelah mengatur nafasnya beberapa saat, meski kekuatan jiwanya masih dalam kondisi kelelahan, lukanya setidaknya sudah stabil. Berdiri dari kapal perang, dia tersenyum dan berkata, "Bagus sekali, mari pelelangan dimulai." Qian Wudi terdiam. Dia menatap Tang Ji dengan dingin dan berkata, "Sepertinya sekolah 4 ekstrim tidak jujur. Bagaimana kalau aku membuat kalian bersikap duluan?" Segera setelah Qian Wudi selesai berbicara, Zhang Hanze membuka domainnya dan mengunci semua orang dari sekolah 4 ekstrem. Siap untuk memberikan pukulan fatal kapan saja. Ekspresi Tang Jie berubah drastis. Dia buru-buru meminta bantuan. "Tuan Yu, saat ini, satu-satunya yang bisa melawan Zhang Hanze adalah Shen Feng." Yu mengerutkan kening, matanya berkedip dingin. "Tuan Muda Tang, saya tidak tertarik dengan hal itu. Satu-satunya hal yang saya minati saat ini adalah kehidupan Li Yunxiao." Dia berteriak pada Shen Feng, "Jangan khawatirkan kami, cepat bunuh Li Yunxiao. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Setiap kali Li Yunxiao jatuh ke dalam situasi putus asa, dia akan dapat bangkit dari kematian. Terlebih lagi, situasi berkembang menguntungkannya. Saat ini, dia merasa bahwa membunuh Li Yunxiao lebih penting dari apapun." Shen Feng mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yu begitu ingin membunuh orang ini, dia tidak mau bertanya. Sebaliknya, dia mulai bergerak. Angin dari tinjunya mengembun. Kali ini dia menginjak burung ular bersayap 9 dan bergegas maju. "Tuan Zhang Hanze, selamatkan dia." Qian Wudi berteriak kaget. Dia tidak takut kematian Li Yunxiao. Sebaliknya, dia takut buah dao 7 konstelasi akan dihancurkan oleh pukulan ini. Meskipun Zhang Hanze sangat tidak mau, dia tetap berteriak. Tubuhnya terbang turun dari koin dan mendarat di tubuh Shen Feng. Keduanya adalah biksu bela diri bintang 9. Perbedaan kekuatan mereka tidak terlalu besar. Bahkan dengan bantuan burung ular bersayap 9, akan sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Selain itu, masih banyak ahli koin emas di langit yang mengamati mereka dengan iri. Ketika Shen Feng memikirkan hal ini, dia mengerutkan kening dan segera mundur. Dia memperhatikan dengan dingin, berencana menunggu kesempatan untuk bergerak. Qian Wudi berteriak, "Li Yunxiao, apalagi yang perlu dipikirkan? Hanya ada 1 tangkai rumput Tianhun. Bahkan jika aku ingin memberimu 3, aku tidak akan mampu. Adapun 1 miliar lainnya, saya bisa memberi Anda. Namun, saya perlu waktu untuk mengumpulkannya." Dia takut situasinya akan berubah, jadi dia sangat ingin mendapatkan buah dao 7 konstelasi. Li Yunxiao menyeringai, "Saya tidak memiliki rumput Tianhun sebanyak itu. 2 miliar batu primordial kelas menengah." Wajah Qian Wudi memerah. Dia belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia berteriak dengan marah, "Tambahkan lagi 200 juta, 1,2 miliar batu primordial kelas menengah." Tidak ada satu pun koin perak, bahkan tidak ada satu pun koin tembaga. Jika kamu tidak menukarnya, apalagi ampas 4 sekte ekstrem ini, bahkan aku akan membunuhmu. Setelah berteriak, dia merasa lemas. Bahkan jika dia memperoleh buah dao 7 konstelasi, dia tidak akan bahagia lagi. Li Yunxiao menyipitkan matanya dan tersenyum. "Baiklah, tapi setelah pertukaran, kamu harus memastikan keselamatanku. Sebenarnya, Anda dan saya telah melalui hidup dan mati bersama. Kami sudah menjadi teman dekat. Jika Anda menginginkan hal itu, katakan saja, Anda tidak perlu menukarnya. Kamu terlalu sopan." Pfft. Qian Wudi tidak tahan lagi. Dia langsung memuntahkan seteguk darah. Matanya dipenuhi kebencian.
Dia benar-benar ingin memotong Li Yunxiao menjadi ribuan bagian. Li Yunxiao mengeluarkan wadah kaca ungu dan melemparkannya sambil tersenyum. Mata semua orang tertuju padanya, ingin melihat apa itu. Namun mereka semua kecewa. Warna ungu tidak tembus cahaya. Mereka sama sekali tidak bisa melihat ke dalam. Qianwudi terkejut. Dia tidak menyangka dia akan membuangnya begitu saja. Tidak ada yang siap. Jika tidak, maka akan sangat berbahaya. Setelah Qianwudi menangkapnya, dia sedikit gemetar. Takut benda itu akan jatuh. Dia memasang ekspresi gugup saat dia meletakkan tangannya di wadah ungu itu. Dia segera merasakan maksud 7 konstelasi buah dao di dalam. Baru setelah itu, dia menghela nafas lega. Dia tidak membuka wadahnya, takut bahkan sedikit pun energi spiritualnya akan bocor. Itu akan menjadi sebuah kerugian besar. Lumayan, itu yang kuinginkan. Qianwudi mengeluarkan tas berisi dan melemparkannya. Dia berkata, ada rumput Tianhun dan 100 juta batu kemurnian dengan kualitas sedang di sana. Aku akan memberimu sisanya nanti. Aku tidak punya banyak barang bersamaku. Meskipun dia tidak ingin melepaskan rumput Tianhun ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia akan mencapai puncak lapisan. Huang Qi segera. Dia merasa jauh lebih baik. Li Yunxiao mengeluarkan sebuah kotak giok. Memang ada rumput spiritual merah di dalamnya. Meski tidak murni, itu sudah pasti rumput Tianhun level 9. Dia berkata dengan gembira, Saudara Qian, terima kasih banyak. Tolong lindungi aku. Qianwudi menggerang dingin dan berkata, karena aku berjanji akan melindungimu, tentu saja aku akan melakukannya. Selain itu, saya tidak ingin meninggalkan wajah Anda di bawah kaki orang lain. Saya pribadi ingin menggunakan sol sepatu saya untuk menginjak wajah menjijikkan Anda. Li Yunxiao tersenyum dan berjalan dengan angkuh saat dia duduk. Dia menelan rumput Tianhun tanpa mengunyahnya. Ekspresi Rain menjadi sangat jelek, memperlihatkan ekspresi kekecewaan yang luar biasa. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membunuh Li Yunxiao kali ini. Setelah kekuatan jiwanya pulih, dia akan memiliki 2 senjata tingkat tertinggi. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, mereka akan mampu melukainya. Tang Jie juga sangat tertekan. Dia terus menebak-nebak apa yang diberikan Li Yunxiao pada Qianwudi. Dia tidak yakin, jadi dia sangat tertekan. Setelah Li Yunxiao menelan rumput Sky Soul, seluruh langit menjadi tenang. Suasana menjadi sangat sunyi, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Qianwudi tiba-tiba tersenyum dan berkata, Saudara Tang, pertemuan serikat pedagang akan segera dimulai dan kamu masih ingin berjalan-jalan di dataran hewan. Aku mengagumimu. Saya ingin tahu bagaimana kabar saudara Tang Xin. Dia akan membawa kemuliaan bagi 4 sekte ekstrem. Dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Jadi dia ingin memprovokasi Tang Jie. Benar saja, ketika Tang Jie mendengar nama itu, ekspresi wajahnya berubah drastis. Meskipun dia tahu bahwa Qianwudi melakukannya dengan sengaja, dia tetap marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, sampah itu, bagaimana dia bisa mewakili 4 sekte ekstrem? Shang mengerutkan kening dan menghela nafas. Ayo tinggalkan Wuyi, Tuan Tang, ayo pergi. Tang Jie menatap tajam ke arah Qianwudi dan Li Yunxiao yang sedang dalam pemulihan sebelum berbalik untuk pergi. Shen Feng berdiri di atas burung ular spiritual bersayap 9 dan pergi bersama Yu dan orang-orang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.